Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi kirami ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan channel Mahabbah Islam. Jadi pada pertemuan kali ini admin Mahabbah Islam bakalan melanjutkan kajian kita pada video sebelumnya, yakni sekarang kita masuk dalam bab syarat-syarat sahnya bertayamum. Oke teman-temanku sekalian, dalam matan kitab Safinah As-Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i menjelaskan tentang syarat-syarat sah bertayamum, yaitu yang pertama, bertayamum dengan tanah atau debu, yakni syarat sahnya. Jadi selain debu atau tanah itu berarti tidak sah. Yang kedua, menggunakan tanah yang suci, tidak terkena najis, lagi kering. Nah, tidak terkena najis. Yang ketiga, tanahnya belum dipakai bertayamum, bukan musta'mal atau bekas. Nah, yang keempat, tanahnya tidak tercampur dengan tepung dan sebagainya seperti kapur kuning atau segala macam, yang penting tidak bercampur. Selanjutnya, bermaksud tayamum dengan menyapukan tanah, bukan bermain-main. Nah, ini. Yang keenam, menyapu muka dan kedua tangan dengan 2 kali tepukan ke tanah, yaitu sekali ke muka dan sekali lagi kedua tangan. Yang ketujuh, menghilangkan najis terlebih dahulu dari badannya walaupun bukan termasuk anggota tayamum. Nah, harus suci, harus bisa menghilangkan semua najis yang berada di tubuh kita. Yang kedelapan, harus berijtihad mengenai arah kiblat sebelum bertayamum. Yang kesembilan, tayamum hendaknya sesudah masuk waktu sholat, bila tayamum untuk sholat. Yang terakhir, yakni yang ke-10, dan sekali tayamum itu hanya dapat dipakai untuk sekali sholat fardu, kecuali sholat sunnah boleh lebih banyak lah. Kalau sholat sunnah boleh berkali-kali. Nah, oke, kita teman-teman sekalian, kita melanjutkan bab selanjutnya, yakni bab fardu atau rukun bertayamum. Ini dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib. Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menjelaskan fardu atau rukun bertayamum ada 4. Nah, fardu atau rukun tayamum itu ada 4 hal. Yang pertama yakni niat. Nah, niat. Jika berniat fardu dan sunnah, maka boleh melakukan sholat fardu dan sholat sunnah. Jika niat hanya fardu saja, maka boleh melakukan sholat fardu dan sunnah. Jika niat sunnah saja, maka hanya boleh melakukan sholat sunnah saja. Jika hanya niat sholat saja, maka juga hanya boleh melakukan sholat sunnah saja. Ini adalah teman-temanku, ini adalah niatnya bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul tayamum liistibahatis sholah fardhon lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitul tayamum liistibahatis sholah fardhon lillahi ta'ala. Ini bacaannya. Artinya, saya berniat tayamum untuk diperbolehkan melakukan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Yang kedua, nawaitu tayamum liistibahatis sholah fardhon lillahi ta'ala. Nah, ini. Niat tayamum harus disertakan dengan memindahkan debu ke wajah dan 2 tangan. Niat itu juga harus diabadikan sampai mengusap sebagian dari wajah. Jika hadas setelah memindahkan debu, maka debu yang sudah diangkat jangan diusapkan. Gunakan debu lainnya untuk diusapkan. Nah, yang kedua yakni mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap 2 tangan beserta kedua siku. Nah, begini cuman.
Ini mudah. Yang keempat yakni tertib. Artinya harus mendahulukan usapan ke wajah baru mengusap kedua telaman. Tertib, mana yang tertib tidak boleh acak-acak. Baiklah teman-temanku, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-temanku yang belum paham, yang belum mengerti, bisa bertanya di kolom komentar atau bisa langsung ke email mahabbatislam@hajiunus95@gmail.com. Oke, baiklah, cuma ini saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.